ya, nanti, oke, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sudah pernah mendengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bapak Ibu? Oh, tiola dong. Bapak Ibu, kalau mendengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya, apa ya sikap yang harus kita lakukan? Siap. Posisi sempurna. Posisinya harus dalam keadaan Siap dan sempurna. siap, sikap sempurna. Siap. Dalam keadaan Posisi duduk, tegap. ya, duduk posisi tegap, dalam keadaan siap sempurna. Siap. Oke, bisa kita mulai? Siap, Pak. Biasanya saya nggak Siap, ngasih Pak. Bisa, apa, Pak. tapi saya ingin melihat reaksi Bapak Ibu. Tapi ini saya tanyakan dulu ke Pak Martin. Ya, Yuk. jika memang tadi sudah dikumandangkan, saya tidak akan mengkumandangkan lagi. Tapi karena di kelas Kementan ini belum, maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya. Baik. Izin.
Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke lagu nasional setelah lagu kebangsaan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu nih. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa dan lagu Garuda Pancasila? Ada yang mau berkomentar? Apakah baru mendengar sekarang atau sudah pernah mendengar Indonesia Raya Tiga Stansa? Tiga stansa baru kali-kali ini, Pak. Baru-baru ya, nggak setiap Iya, hari, nggak setiap Senin kita dengarkan ya Pak ya. iya, Pak. Oke, di upacara, di apa pun mungkin hanya satu stansa gitu ya. Ternyata ada tiga Satu stansa, ayat. yang kadang-kadang satu stansa pun kita suka lupa-lupa tuh liriknya, ya, apalagi tiga stansa. Jadi dalam ini ada undang-undangnya ya, undang-undang tentang lambang negara. Ya, itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan tiga stansa, tapi untuk upacara-upacara kenegaraan itu hanya dikumandangkan satu stansa. Nah, dalam kegiatan diklat ini, Bapak Ibu, saya selalu mengajak seluruh peserta, ya, seluruh peserta itu mendengarkan, ya, atau mungkin ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Kan ini adalah amanat undang-undang, jadi harus saya sampaikan, ya, supaya kita punya pemahaman, punya wawasan juga, dan punya pengalaman. Pernah ikut diklat PIP di BPIP, ya, sama-sama dengan narasumber mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Nah, itu aja mungkin ya pengalaman kita. Oke, Bapak Ibu izin melanjutkan slide ya. Nah, ini perkenalkan ya, nama saya Budi Sukmajadi SPD MPD ya. Kalau dilihat dari titelnya saya berlatar belakang pendidikan ya. Pengalaman kerja saya Bapak Ibu dulu melatih, mengajar, mendidik remaja di SMP 147 Jakarta. Tepatnya di Cibubur, Jakarta Timur. Dari tahun 99 sampai 2016. Kemudian 2016 saya beralih fungsi menjadi Widya Suara Ahli Madya di BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan sekarang. Gitu ya. Kemudian karena saya diminta mengampu agenda satu di diklat
pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, kemudian pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, ya, serta latsar CPNS. Ya. Agenda saat itu adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara, nasionalisme, serta sikap perilaku bela negara. Nah, karena itu kemudian saya terus mengembangkan kompetensi, ya, terus mengembangkan kapabilitas saya supaya apa yang saya sharingkan gitu ya, saya menjadi lebih cukup materi ya kepada kita yang akan disampaikan. Maka saya mengikuti beberapa pelatihan gitu ya, termasuk pelatihan Maheswara. Ya, saya sertifikasi Maheswara di BPP dan tahun ini sebetulnya Bapak Ibu ya, belum lama saya ditetapkan sebagai Maheswara Madya, kemudian juga di Kementerian Pertahanan. Ya, saya mengikuti pelatihan fasilitator Maheswara sama di tahun yang sama. Nah, kemudian kesibukan saya yang lain juga menjadi asesor ya di LST BNST, kemudian menjadi coach ya di kegiatan Latsar, CPNS, PKP, PKA, kemudian juga saya menjadi reviewer ya. Apa hobi lah. Ya, kalau bilang hobi ya hobi. Ya disinilah mungkin tempat untuk menuangkan gagasan ide dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal Monas. Ya. Terus juga saya menjadi editornya gitu ya. Bapak Ibu silahkan yang punya naskah-naskah akademis, ya, ilmiah, hasil penelitian di Kementan boleh untuk dan atau disubmit. Kemudian kontak WhatsApp saya, kontak telepon di 085 777 099 007. Nah, saya berkantor di PPSDM di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat, ya, dengan websitenya di www.bpsdm.jakarta.co.id. Nah, demikian barangkali Bapak Ibu perkenalan singkat saya, dan saya ingin menyapa beberapa peserta di sini ya yang jadi peserta hari ini ada 40 orang dari Kementan. Ya. Saya ingin menyapa Pak siapa nih? Pak Denny, ada Pak Denny? Pak Denny dari Kementan belum merespon. Kemudian Pak Agri ada, itu Ibu Agri ya. Oh, Pak Agri, ya. Oke. Nah. Oh, gitu, siap. Jadi yang on cam betulan di kelas PIP ini berapa orang, Bapak? Ya nggak apa-apa. Oh, ya, ya. Ya. Ini posisinya berarti nyebar di PPMKP yang di Ciawi ya? Oh. Kalau yang dari Lembang ada ya, Lembang? Oh iya. Iya, Lembang kan ada kan? Ada Iya. Bapak hadir. Ada, Pak. Ada yang dari Bidai Suara nggak? Siap, tidak ada Pak. Nggak ada, Pak. Ini berarti semuanya apa nih? Staff. Siap fungsional Iya, Pak. tertentu Pak. Oke. Untuk penyuluh ya, penyuluh.
Bukan, Pak. Ada humas, Pak, ada perencana, ada prakom, sama Re- ada arsiparis, Pak. Oke, oke. Baik. Kalau bagian lapangan mantri-mantri nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Siap tidak? Oke. Baik, kalau gitu ya izin ya. Saya banyak teman juga di PPMKP Ciawi dan di Lembang ya. Ada beberapa teman Mhm. bidik suara yang berkecimpung di bidang pelatihan suka berdoa aja gitu ya. Bisa berjumpa di lain waktu dan alhamdulillah saya dipertemukan kembali dengan Bapak Ibu dari Kementan walaupun beda unit, beda UPT, tapi Kementerian Pertanian itu bagi saya itu menjadi apa ya, mitra tempat saya untuk bernaung gitu ya, ikut tidur gitu di PPMKP Ciawi itu, di Lembang pernah. Karena waktu itu kerjasama antara Pemprov DKI, BPSDM DKI dengan PPMKP Kementan itu cukup lama gitu ya dalam pelaksanaan LASAR maupun PKP PKA. Jadi pusat apa pelatihan kepemimpinan di Ciawi terutama yang dipakai banyak itu. Mana yang dari Ciawi? Tunjuk tangan coba. Halo, Ciawi. Ah, ini nih ya. Nah, dari Ciawi luar biasa nih ya. Di situ saya ada teman Pak ini siapa Pak Dokter Bambang ya, PI. Kemudian kabinnya apa tuh di situ. Oh, udah pensiun mungkin sekarang ya, tapi luar biasa ya. PMKP Ciawi punya area yang cukup luas ya. Dari mulai gedung surya sampai ke mana tuh bumi. Dari langit sampai ke bumi itu punya PPMKP Ciawi. Luar biasa gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pernah saya diminta untuk melatih beberapa apa tuh angkatan baik CPNS ya, Lansar CPNS, PKP PKA di Ciawi. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya perkenalan ya. Mungkin kalau ada beberapa peserta yang bolak-balik antara kegiatan di PIP kemudian kegiatan juga di internal ya saya memaklumi karena mungkin di akhir tahun ini semuanya harus terlaksana gitu ya. Anggaran harus terserap dan harus jalan semuanya. Tapi mudah-mudahan di sisa peserta yang ada di ruang Zoom meeting ini ya semuanya bisa mengikuti dengan baik karena nanti akan ada sesi diskusi, sesi penguatan ya serta sesi refleksi yang harus kita eh, lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami apa sih tujuan kita, ya. Jadi hasil dari pembelajaran kita yang akan kita laksanakan selama 2 jam pelatihan ke depan, ya 2 kali 45 menit, yang insya Allah nanti pukul 11 kita akan akhiri, pukul 12 ya, itu Bapak Ibu dapat memiliki kemampuan untuk memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Jadi cukup paham, gitu ya. Levelnya level memahami saja. Nah, dengan indikator, Bapak Ibu dapat memahami Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. Jadi, itulah hasil belajar yang kita ingin capai di pagi sampai siang nanti. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan saya nih, kita refleksi aja ya. Apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang kedudukan Pancasila? Ya. Oke, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu buka HP, sedang pegang HP kan? Ya. Buka HP, kemudian ketik ke Google Browser, ya, ke Google Browser, ketik mentimeter.com. Mentimeter.com. Kemudian nanti masukkan kode join
masukkan kode 69648041. Ya. Nah, kodenya nanti apa? Linknya saya kasih ya di room chat kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan laptop. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagi yang akan mengakses dari laptop, silakan untuk mengklik link tautan yang langsung ke Mentimeter. Kemudian nanti join dengan memasukkan kode tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada kendala, Bapak Ibu? Oke. Silahkan langsung tulis kira-kira, wah ini sudah masuk nih. Yang ditulis adalah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Pancasila sebagai kedudukan Pancasila. Ada yang menulis sebagai dasar negara, falsafah dan dasar negara, ya. Yang ditulis bukan namanya Bapak Ibu ya, tapi pendapat Bapak Ibu. Sudah 7 orang yang berpartisipasi. Ada yang menulis sebagai pedoman bernegara, oke. Kita nanti akan lihat paling banyak jawabannya apa nih. Ya, dasar hukum, oke. Dasar negara, fundamental, oke. Pedoman bernegara, ya. Wah, ini Bu Yopi, Sepriana, Pak Wildan sudah mengisi. Ya. Panduan dalam bernegara, oke, mantap. Baru 10 orang. Ya, saya berharap yang ada hadir di sini bisa memberikan jawabannya. Ideologi nasional, wah keren. Ideologi nasional. Oke, ideologi negara, dasar negara, ideologi nasional. Waduh. Oke. Sudah berapa orang nih? Sudah 15 orang. Baik, ya. Ini paling banyak menulis tentang dasar negara, ideologi negara, dasar hukum, dan ideologi nasional. Oke, dasar negara paling gede.
Oke, masih nambah lagi yang mau ngisi. Nah, jadi ya Bapak Ibu benar nih yang sudah mengisi bahwa kedudukan Pancasila, Bapak Ibu ternyata sudah tahu ya, sudah tahu nih bahwa salah satu kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara, ya. Juga sebagai dasar hukum, juga sebagai ideologi nasional, ya, ideologi negara, falsafah, ya. Semuanya luar biasa berarti untuk memahami ini tidak sulit, ya. Karena Bapak Ibu sudah punya pengalaman belajar, sudah punya pengalaman menyerap dan memahami tentang Pancasila serta kedudukannya sebagai apa. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu ketika masuk sekolah tingkat kanak-kanak, ya kan? Sekolah kanak-kanak dulu, ingat nggak Bapak Ibu? Ada upacara tuh, suka dibacakan teks Pancasila, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Wah. Terus Bapak Ibu didoktrin setiap Senin, ya nggak? Dibacakan, diikuti setiap pembina apel, setiap pembina upacara, membacakan teks Pancasila, kita wajib mengikutinya. Ya. Ternyata itu membekas, ya, itu nempel sampai sekarang. Ya. Oke, Bapak Ibu izin, ya, saya lanjutkan ke slide yang tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih alasan Bapak Ibu ikut ini? Kenapa Bapak Ibu harus mengikuti lagi undangan diklat PIP? Ayo Bapak Ibu, apa tujuannya? Apa nggak bosan dari TK sampai sekarang udah dewasa, udah bercucu, ada udah punya cucu belum? Halo? Belum, Pak. Ah, siapa yang udah? Kali udah nih. Dedi, Pak. Belum. Ah, Dedi, Pak, sudah. oke lah. Sampai sedewasa Belum, Pak. ini nih. Belum, Pak. Sampai sedewasa ini Pak, sudah belum. berkeluarga. Apa sih harus ikut lagi Pancasila kayak gini? Ayo, apa alasannya? Ada yang tahu? Untuk menggelorakan kembali, Pak, Menggelorakan apa? menggelorakan semangat Pancasila. Menggelorakan semangat Pancasila. Oke, good. Apa lagi? Biar tidak lupa, Pak. Untuk menambah nasionalisme, Nggak lupa. Pak. Kalau sama mantan mah nggak lupa ya, tapi sama Pancasila bisa lupa ya Pak. Iya, Pak. Apalagi? Makasih Untuk Bapak. menambah nasionalisme, Pak. Nah, apa? Untuk menambah rasa nasionalisme kita. Menambah dan rasa patriotis. nasionalisme biar lebih lezat gitu. Ya, biar lebih tolong, Pak. Oke. Biar tambah subur. Kalau di pertanian itu kan gitu, dipupuk terus, dikasih booster. Dikasih pupuk yang paling keren, yang paling bisa menyuburkan apa gitu ya. Dipupuk terus. Ya, oke. Apalagi alasannya? Menghidupkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Menghidupkan kembali. Emang nggak hidup sekarang? Hidup. Hidup. Terus kenapa harus dihidupkan terus? Biar ini masyarakatnya memahami kembali bahwa Pancasila itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Masyarakat itu maunya perut kenyang, uang banyak, ya. Emang masih perlu Pancasila? Lu, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ayo. Menerapkan prinsip
prinsip Pancasila di dalam kinerja kita, Pak? Menerapkan prinsip Pancasila di dalam kinerja kita. Ya. Emang kinerja kita sekarang nggak berpancasila? Parah emang Pak, parah, parah. Ayo, ayo siapa yang suka ngobrol saat apel? Nah, itu kan, Pak. Dedi Pak, Ayo. Dedi. Tadi pas saya nyanyikan Sugi, Pak, Indonesia Raya, siapa yang nggak konsen? Sugi. Dona. Sugiarto, Pak. Ya, siapa yang sampai meresapi dan berkaca-kaca matanya? Saya Pak, saya. Muhammad Dalik. Waduh, hebat, yakin. Oke, luar Aku biasa. yakin. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bekerja di pegawai di Kementan yang luar biasa. Saya hanya mengajak mengetuk rasa itu sebetulnya. Ya. Jujur kalau saya sendiri nih pribadi ya, ketika ada lagu Indonesia Raya, ya entah mungkin dari dulu atau nggak tahu apa, ya selalu terbawa aja dari lirik, syair dan lagu di semangatnya itu. Setiap hentakan ritmenya itu eh, kayak terus apa ya membawa saya gitu ya, membawa saya untuk saya Indonesia. Gitu. Saya harus benar nyanyinya. Saya harus menghayati lirik lagu ini. Gitu. Karena tadi kan kita tahu bahwa Indonesia harus dijaga, kita harus mendoa ya supaya Indonesia abadi. Bapak Ibu bayangkan nih, ya bayangkan nih, kenapa ada doa itu supaya Indonesia terus abadi. Ideologi ini harus abadi. Indonesia Raya ini harus tetap ada. Ya, itu doa itu isinya itu di stansa terakhir itu doa itu. Ya, marilah kita mendoa ya agar Indonesia tetap abadi. Gitu. Nah ini yang kita inginkan adalah keabadian Indonesia. Karena ada rumor, ada isu ya Indonesia di tahun 2030 bubar. Pak iya, mungkin nggak kita bubar Bapak Ibu? Bapak kata Pak. Hah? Pak. Orang yang menyatakan demikian itu melihat dari sejarahnya Uni Soviet. Ya nggak? Uni Soviet bubar loh tahun 9 berapa dulu? 90 ya? 92. Bubar loh itu. Soviet negara besar itu, negara kuat, bubar. Yugoslavia bubar. Apalagi? Mana lagi negara yang bubar itu? Ya. Bisa saja Indonesia bubar. Apa alasannya? Kemungkinan analisis itu bubar. Bapak Ibu. Banyak koruptor Pak. Banyak koruptor. Iya, oke apa lagi? Kurangnya jiwa nasionalisme, Pak. Kurang jiwa nasionalisme. Penyebab kita nanti misalkan bubar, gitu ya. Sehingga berkelompok dan membentuk kelompok untuk memberontak. Nah, ini di sini ini ada yang satu keluarga nggak? Satu turunan darah maksudnya. Ada? Sugiarto sama Andri, Pak. Oke. Ada yang beda suku, misalkan suku Sunda. Siapa suku Sunda? Hadir Sunda. Sudah. Oke. KDM, oke. Oke. Oke, Pak. Suku Kades. Sunda, well. Akhir Pak, Sunda. Oke. Baik. Aceh. Aceh. Sumatera Utara. Hadir. Sumatera Utara hadir. Hadir, Horas. Sumatera Barat. Abang. Udah. Ada. Ucok. Tadi ada Ucok ya. Nah.
yang teman-teman saudara kita dari Sumatera, ya baik Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya saya pribadi ikut berduka atas musibah alam, ya musibah banjir bandang yang menimpa beberapa wilayah tempat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kekuatan, kesabaran, segala recovery, ya, ya, dan mudahan kita Amin. diberikan kembali kehidupan dan rezeki yang melimpah. Ya, Amin. baik. Amin. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini itu tidak membawa asal usul, ya. Tadi ada dari Aceh, dari utara, Sumatera Utara, dari Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Ada Irian? Papua? Sugiarto Pak. Ada Pak Dedi, lihat mukanya hitam Pak, hitam dia. Waduh, luar Orang biasa. NTT. Dona. Ya, apa-apalah. Yang penting kita hadir di sini sebagai satu anak bangsa, satu negara, satu rakyat, satu wilayah gitu ya. Itu semua adalah kekayaan sumber daya manusia Indonesia. Nah, maka alasan kita kenapa diikut sertakan ya dalam diklat PIP ini, lihat di layar Bapak Ibu. Apa yang terlihat di layar Bapak Ibu? Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Apa programnya? Asta Cita. Asta Cita. Asta Asta itu Cita. berapa? 8. 8 program, 8 cita dari Bapak Presiden Prabowo. Lihat yang nomor 1. Apa itu nomor 1? Siap. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini sebetulnya ya Bapak Presiden dengan asta citanya ingin memperkokoh ideologi Pancasila gitu. Kita ingin kokohkan ideologi Pancasila supaya apa? Indonesia ini tetap abadi. Kita tidak ingin seperti negara-negara yang pernah pecah belah, disintegrasi, hancur. Kita nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena sumber-sumber disintegrasi, konflik itu ada. Jadi saya minta yang dari Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, Jabar, dan seterusnya, itulah salah satu butir, salah satu faktor. Kita beda suku, kita beda banyak bahasa, etnis, kita beda karakter, kita beda pulau. Ya. Ini yang kita harus waspadai. Ya. Cita-cita nasional itu kita merdeka dulu, para pendiri bangsa ingin kita merdeka. Ya. Maka kekhawatiran ataupun isu-isu Indonesia bubar di tahun 2030 insya Allah nggak terjadi. Maka Presiden ya dalam program Asta Citanya ini kembali ingin memperkokoh ideologi Pancasila dan diejawantahkan oleh BPIP dalam penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila. Supaya Bapak Ibu PNS di Kementan tidak terkontaminasi ideologi yang lain. Itu ya. Ideologi ini banyak sekali beracuni, banyak sekali akan mengkontaminasi ideologi Pancasila. Kita tahu ada ideologi liberal, ada ideologi komunis, ya, dan seterusnya. Tapi itu semua nggak cocok di kita. Ya. Yang cocok adalah ideologi Pancasila ini yang sudah dikemas, yang sudah disarikan oleh para pendiri bangsa menjadi ideologi negara. Nah, atas dasar inilah ya kemudian dorongan dari Bapak Ibu tadi ingin meningkatkan rasa nasionalisme,
ya, ingin menguatkan kembali ideologi nilai-nilai Pancasila untuk dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa. Berarti ada satu motivasi kuat Bapak Ibu untuk mengikuti diklat PIP ini dengan sebaik-baiknya. Adapun teman-teman kita yang off cam, yang ada kegiatan sibuk itu ini, kita doakan mudah-mudahan memahami juga, gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang standby, yang mengikuti sampai akhir bisa sharing bahwa ini penting banget buat kita, ya. Penting banget kenapa? Bahaya ini kalau kita tidak dikokohkan lagi ideologi Pancasilanya. Sekarang banyak pengaruh-pengaruh di medsos. Kita buka TikTok aja orang yang ngomong gitu, ya, gampang terpengaruh. Nah itu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah memberikan respon yang baik sekali bahwa memang kedudukan Pancasila itu ada 6. Ya, yang tadi Bapak Ibu tuliskan yang paling banyak sebagai dasar negara itu di poin ketiga. Yang pertama adalah Bapak Ibu, Pancasila itu sebagai falsafah negara, ya, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai kekuatan pemersatu bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, nanti masing-masing akan kita diskusikan. Yang pertama, bahwa kenapa Pancasila itu sebagai falsafah negara kedudukannya, karena memang sudah disahkan ya sejak lahirkan tanggal 1 Juni 1945 bahwa mantan Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila itu disebut dengan 3 istilah, yaitu filosofi Grenslah, filosofi prinsipal, dan Weltanschauung. Ya. Jadi Pancasila itu sebagai fundamen, ya, filsafat dan pikiran sedalam-dalamnya, ya, yaitu jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi. Itu maksudnya. Yang kedua juga sebagai filosofi prinsipil atau prinsip filosofis, dan sebagai pandangan dunia, ya, atau worldview. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa pandangan dunia dari Pancasila ini, ya, ini menjadi sebuah paradigma atau payung berpikir untuk menentukan seorang memaknai realitas dan bagaimana orang tersebut membangun relasi atau keterhubungan. Ya. Jadi nanti kita bisa bertanya, kita sebagai manusia yang hidup di bumi Indonesia ini bertanya bagaimana memaknai realitas manusia dan alam sekitarnya, bagaimana memaknai Bapak Ibu dan alam sekitarnya, gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memaknai hubungan, ya, hubungan dengan realitas manusia dan alam sekitarnya, bagaimana manusia dengan manusia, manusia dengan alam, alam dengan manusia. Itu kita maknai hubungannya apa. Yang ketiga adalah bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh kita atas realitas tersebut. Kalau kita udah tahu, ternyata saya, ya, misalnya di sini Pak siapa tuh? Ada Bu Tita, ada Bu Tita nggak? Ada, ya. Yang ada ini di sini siapa nih? Contohlah, ya, Pak siapa tadi nih? Pak Ferry dengan Pak Hasbi misalnya. Pak Ferry Wahyu dengan Pak Hasbi ini. Nah, contohnya nih.
Beda tempat, beda asal-usul, tapi ternyata ada keterhubungan. Apa? Sama-sama hobi mancing. Nyambung tuh, satu hobi, keterhubungan. Nah, kemudian kita lihat dengan alam sekitarnya. Maka Pak Ferry Wahyu dengan Pak Hasbi akan selalu mendambakan sebuah alam yang bisa memberikan kepuasan buat dia ketika memancing. Ya, apa hubungannya? Misalkan senangnya mancing di sungai, ya, sungainya bersih, ikannya banyak, ya, kemudian bisa memberikan kepuasan sehingga alamnya itu bisa bermanfaat. Maka ikan-ikan yang ada di lingkungan sekitarnya tidak boleh mati karena diracun misalnya. Karena itu adalah tempat saya mencari kesenangan dengan memancing. Maka orang itu akan memaknai, ya, memaknai bahwa oh ternyata saya membutuhkan alam, saya membutuhkan ikan sebagai alat kesenangan. Kalau dengan udara, saya yakin semuanya juga setuju kalau udara itu ingin bersih, tidak ada polusi, kan gitu. Semuanya setuju kalau gunung itu tidak boleh gundul, bahwa hutan lindung itu harus tetap terjaga untuk menyerap air hujan agar tidak terjadi banjir. Ya. Kalau bahan makanan itu harus tetap siap sedia. Ya, kita harus punya ketahanan pangan. Ya, bahwa hasil pertanian itu harus selalu produktif. Itu setuju. Maka apa yang harus kita lakukan oleh seseorang itu agar alam itu memberikan manfaat bagi kita? Bagaimana kita mengolah lahan pertanian menjadi lahan produktif? Ya, misalnya dengan cara intensifikasi, diversifikasi maupun ekstensifikasi kan gitu. Ya. Maka Bapak Ibu inilah yang disebut dengan cara pandang kita, ya, antar manusia dengan alam sekitarnya. Nah, saya lanjutkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sebagai sebuah sistem filsafat, ya, bahwa ada keterkaitan antar nilai-nilai, ya. Nilai yang kita ambil dari sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, maka di situ adalah mengandung nilai ketuhanan. Dari sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, dari sila ketiga mengandung nilai persatuan, dari sila keempat mengandung nilai kerakyatan, dan dari sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. Nah, kesemuanya ini adalah terkait. Ya. Artinya kita belum bisa adil, ya, kalau kita tidak bisa bermusyawarah. Kita nggak bisa bermusyawarah kalau tidak bersatu. Ya. Kita nggak bisa bersatu kalau tidak beradab dan berkemanusiaan. Ya. Dan kita semuanya, keempat-empat ini merupakan bentuk pengejawantahan kita sebagai makhluk Tuhan. Ya. Kenapa? Karena manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan. Ya. Satu pencipta. Ya. Bahwa manusia diciptakan untuk punya kemanusiaan, punya rasa kemanusiaan, ingin bersatu, guyub, ya, kompak, akur, ya, bahwa Tuhan menginginkan kita itu untuk selalu berdamai, untuk selalu bermusyawarah mufakat, dan kita harus bertindak adil terhadap sesama manusia. Itu filsafatnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kenapa Pancasila kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila ini Bapak Ibu ternyata dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak oleh masyarakat Indonesia. Maka ada sebuah proses orang itu bertindak. Dalam bertindak, sebelum dia bertindak,
dia harus menyerap dulu mana ini yang benar, mana ini yang salah. Apakah tindakan yang saya lakukan itu benar atau tidak? Nah, ketika proses berpikir itu, maka kembalikan ke Pancasila. Ketika saya akan mengambil punya orang, ya, maka kita berpikir dulu sebelum bertindak, ya, sebelum mengambil itu punya orang. Kita berpikir dulu, apakah kalau saya mengambil akan berdosa? Apakah kalau saya ngambil punya orang, ya, itu akan melukai hati seseorang atau enggak? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pandangan hidup. Ketika semua masyarakat rakyat kita berpikir dulu, ya, sesuai dengan apa nilai-nilai Pancasila, maka tindakan-tindakan yang dilakukan itu akan sesuai. Gitu. Jadi apa yang kita ingin lakukan, maka kita akan berpikir terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan, ya. Nah, jadi di setiap nilai, di setiap sila-sila Pancasila kita punya indikator-indikator. Kemudian ketiga adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4. Ya. Dan kemudian dituangkan dalam Impres nomor 12 tahun 68 serta dikuatkan dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998. Kemudian Pancasila dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 punya prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, ya, pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan antar lembaga, dan pengaturan hubungan kekuasaan antar lembaga, negara, dan warga negara. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dan hukum serta peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara warga negara melalui DPR bersama pemerintah. Itu yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, inti Pancasila itu sebetulnya adalah gotong royong, ya, kesepakatan bersama. Jadi semua aspek-aspek yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu adalah sikap gotong royong. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sangat penting, ya. Jadi sikap gotong royong ini adalah bentuk sikap dinamis yang merefleksikan kepedulian bersama. Jadi inti Pancasila adalah gotong royong. Kemudian 4, Pancasila sebagai ideologi negara itu menyatakan bahwa tujuan negara, ya, kemudian dituangkan dalam tujuan pembangunan nasional, itu semuanya akan merujuk kepada Pancasila. Ya. Jadi secara akademik, ideologi dapat disejajarkan dengan apa yang disebut dengan paradigma. Ya. Maka ideologi dapat dimaknai sebagai seperangkat pemikiran. Ini pemikiran, a set of ideas. Bahwa di dalamnya itu, ya, dikatakan bahwa Pancasila bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang diyakini kebenarannya. Oke. Kemudian kedudukan, ya, baik, ya, baik, makasih ya Pak. Nah ini saya kira
sudah jelas, nanti tinggal dibaca ya nilai-nilai Pancasila. Kelima adalah sebagai pemersatu bangsa, kita tahu dari masa Sumpah Pemuda, ya kemudian masa pergerakan nasional, ya kemudian sampai pada momentum kemerdekaan kita. Kemudian yang keenam adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan kita tahu ada 7. Ya, yang paling tinggi adalah Pancasila, kemudian pembukaan UUD 45, batang tubuh UUD 45, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan perda. Nah, ini merupakan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, Bapak Ibu, saya akan membagi Bapak Ibu ke dalam 4 kelompok. Ya. Masing-masing kelompok ini akan membahas kasus yang sama. Ya, kasus yang sama. Namun nanti kelompok satu, Pak siapa tadi? Tolong dibagi ya, kelompok satu berjumlah 10 orang, itu nanti membahas kasus yang sama, tapi kelompok satu itu dari sisi pemerintah pusat daerah, yang dia akan melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi regional. Kemudian dari yang kelompok 2 berperan sebagai PT Konstruksi Jaya, sebagai kontraktor pelaksana proyek yang membutuhkan pembebasan lahan secara cepat atas order dari pemerintah. Kemudian kelompok 3 berperan sebagai warga desa Sukamaju, ya dalam hal ini banyak petani penggarap sawah, di mana kelompok ini yang lahannya terkena pembebasan. Mereka tidak menolak pembangunan, tapi menuntut ganti rugi atau ganti untung yang layak dan adil sesuai dengan nilai ekonomi dan historis lahan tersebut, serta mempertimbangkan nasib mereka setelah kehilangan mata pencaharian. Dan kelompok keempat adalah berperan sebagai organisasi yang mendampingi petani untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Nah, terjadilah konflik di antara 4 unsur ini, ya. Jadi masalahnya adalah pemerintah dan PT Konstruksi ini menawarkan nilai ganti rugi yang dinilai petani yang sesuai, ya jauh di bawah harga pasar, sehingga tidak mencukupi untuk membeli lahan produktif baru atau memulai usaha lain. Sementara petani menuntut merasa pembangunan ini hanya menguntungkan segelintir pihak atau korporasi, serta mengancam keberlangsungan mereka. Gitu ya. Nah, ini bagaimana nih antara 2 kubu, pemerintah pusat daerah, serta warga dan aktivis LSM. Ya. Baik, saya berikan waktu sekitar 5 menit ya, cukup untuk menjawab tugas ini nih. Ya. Ini tugas yang harus dijawab oleh kelompok. Ya. Boleh di screenshot sila mana yang paling relevan ya untuk disesuaikan atau diidentifikasi dan dijelaskan dalam penyelesaian konflik. Kemudian bagaimana seharusnya pemerintah sebagai pelaksana amanat Pancasila menafsirkan dan mewujudkan konsep adil, serta bagaimana sikap dari kontraktor. Ya. Kemudian ya, jika kelompok itu sebagai hakim mediator, bagaimana Anda menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai solusi. Dan keempat, susun 3 rekomendasi solusi yang konkret dan adil bagi pemerintah dan kontraktor agar pembangunan tetap berjalan, namun hak-hak dasar petani terpenuhi sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pancasila. Sekira itu Pak Martin ya, mohon dibantu untuk di breakout room, teman-teman gabung ke 4 grup. Ya, grup 1 berperan sebagai pemerintah, grup 2 sebagai kontraktor pelaksana, grup 3 sebagai petani, grup 4 sebagai LSM. Nah, nanti kita diskusikan. Oke, dari sekarang sampai dengan 11.40 kita diskusi di grup ya, masing-masing.
cepat langsung dirumuskan kira-kira apa yang bisa kita berikan solusinya. Demikian Pak Martin. Ya, Pak Martin bisa bagi kelompoknya nggak? Ya, boleh. Ya, boleh. Ya. Ya, mungkin Ajeng, Bu Ajeng dari Bu Ajeng Tri Hidayati bisa menjadikan Pak ini Martin jadi co-host, mungkin ya, bisa nggak? Baik, baik, nanti saya sampaikan ke Nah, hostnya untuk dijadikan co-host ya. biar nanti langsung diundang, di-invite nama-nama tadi. Sebentar. Mohon izin Pak Martin, mungkin lift ke breakout ke main room dulu. Nanti saya bantu untuk dijadikan co-host karena harus di main room dulu untuk Ya, dijadikan co-hostnya. ya betul. Selamat siang, Pak. Sudah dijadikan co-host ya, Pak, dari Kementan? Ya. Oke, sama-sama, Pak.
Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Pak, saya tadi sempat terkeluar dari Zoom. Oke, atas nama siapa, Pak, Bapak ini? Atas nama Yusril. Dari mana, Pak? Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Pak. Oh, BKD ya, provinsi. Badan Keuangan, Pak, bukan BKD, Badan Oh ya, Keuangan. baik. Iya, Pak. Ya, Siap. Yusril ya, Pak ya. Iya, Pak Yusril. Ya. Ya, saya Terima kasih tulis. banyak, Pak. Oke, Pak, baik. Ini saya pindahin ke Gorontalo ya, Pak. Iya, Pak, siap. Ya. Ini ada yang masih belum bergabung, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk pindah ke ruang diskusi, bisa saya bantu untuk dipindahkan. Oke, silakan Bu. Wajib. Siap, Pak, siap. Izin Bu, saya tolong dibantu Bu. Baik, Bapak di kelompok berapa, Pak? Nanti saya pindahkan. Di kelompok 4 Bu. Kelompok 4, baik. Siap. BPP gagal gigi. Kalau Mas Dadan aku kasih Dedi, Pak, kelompok berapa? Kalau dia di binatnya Pak Kari. Dona. Gitu kan berbanyak Dedi. Mana sebenarnya ini ada yang Bapak Aziz. ruang diskusi 4. Itu enggak ada papan-papannya. Siap, terima kasih, Pak. Ada yang WU ya, ada. Gunawan tolong pindah ke ruang 4 ya. Gunawan Tirta pindah ke kolam 4. Toran. Belum. Tapi nggak masuk nama kan? Heru Nugroho minta tolong ke kelompok 2, Bu. Baik, sebentar. Bapak Ibu ada lagi yang minta bantuan untuk dipindahkan ke ruang diskusi? Bisa disebutkan di sini atau di chat. Dona, Bu, yang 3. Baik, sebentar. Donat, Pak Don, 3 ya? Iya, Bu, 3. Sudah, silakan diklik. Salam, Pancasila.
Ya, keempat. Baik, saya izin monitor ke ruang diskusi ya. Siap, Pak. Ya.
Baik, Bu Ajem, Pak Martin, mohon untuk di close breakout room yang ada di kelompok diskusi 1, 2, 3, 4. Kita akan segera selesaikan dan berdiskusi terakhir di sini. Silakan Pak, dibantu. Baik, siap Pak, sebentar. Oke. Dia kan sampai di sekolah jam 7:15. Ya, langsung ke itu ya belum batu hubungan jam. Ya, sama aku. Bapak Ibu, mohon maaf, waktu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Mohon kembali ke ruang breakout room yang Kementan yang sebelumnya. Terima kasih. Wah, ya. Udah, Pak Solid, aman? Kegiatan kita tetap dimulai lagi. Dengan duduk yang sama. Kok mau balik kena? Ya, kita mungkin satukan jawaban dulu aja. Oke. Jadi misalkan nanti kita ditanya ini nomor 1, sila mana yang paling relevan, kita jawab sila kelima. Ya, siap. Itu yang paling relevan karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu Oke, kan. benar. Karena Ya, petani setuju. berhak untuk ganti rugi yang adil dan layak. Intinya Iya. Sila begitu lah, Pak. kelima kali ya, Bang? Iya, sila Iya, kelima. sila kelima. Sila Ya, kelima. itu Ya, adalah sila intinya yang mendapatkan orangnya ya, ganti rugi pemerintah yang wajib layak. memastikan bahwa kerugian yang dialami petani tidak menghilangkan hak mereka untuk hidup lah ya. Ya, betul, betul, betul. Bukan ganti Oke. rugi, Pak. Bukan ganti rugi, Pak Wildan. Ini Pak, apa namanya? Kerugian. Tuntutan. Ganti untung. Ganti untung, betul. Iya, karena itu Intinya kan inilah Pak, bisnis. kesejahteraan. Pak, Ini belum selesai diskusinya Pak Martin. ayo dah kabur. Ya, Oke, kami percayakan, Pak. Kami percayakan ke Pak Wildan. Oh iya. Oh, baik, baik, baik Pak. Oke, siap, Pak. Oh baik Pak, siap Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Nah, ini sudah banyak bergabung lagi. Baik,
Ya, saya kira ini tinggal disampaikan aja dari kelompok 1. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Silakan dari kelompok 1 langsung. Ada perwakilan kelompok 1 yang akan menyampaikan? Izin Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung singkat padat ya, Mas. Siap. Menurut kami termasuk dari sila kelima karena menyangkut distribusi nilai ekonomi yang pertama. Yang keduanya, PT atau negara seharusnya memastikan kompensasi yang layak dan manusiawi. Baik. Oke, baik. Kalau dari kelompok 2, dari sisi kontraktor, siapa perwakilannya? Harus apa? Dari kelompok 2 perwakilannya? Pak. Ya. Kalau dalam segi kontraktor, relevansinya dengan sila keempat yaitu mungkin hikmat. Dan untuk beberapa solusi kita ada 4 solusi Pak. Yang pertama, memberikan kompensasi setara agar aspirasi itu terpenuhi. Ya. Yang kedua, mencari rute lain jika memang bisa tidak menggunakan dana masyarakat lebih baik dan menggunakan dana negara. Yang ketiga, bekerjasama untuk meyakinkan terkait pembangunan jalan tol ini, dan yang terakhir menawarkan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, Pak. Oke, baik. Next. Dari kelompok 3, dari sisi petani. Bagus sekali. Ini Pak izin Pak, saya untuk yang mewakili kelompok 3. Nanti mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang lain bagi yang kelompok 3. Menurut saya Pak, sama kelompok itu sila kelima Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ para petani atau warga yang lahannya terdampak itu harus mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Kemudian sila pendukungnya adalah sila kedua, yaitu persoalan yang adil dan beradab Pak. Karena dalam penentuan proyek-proyek pemerintah itu seluruh pihak itu harus memanusiakan dan mengutamakan konsep keadilan bagi semuanya. Baik. Mungkin Bapak tidak ada yang bisa menambahkan. Saya kira bagus ya. Kemudian dari sisi LSM, kelompok 4 ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Pak Solihin. Ya, dari LSM. Yuk, langsung. Tidak ada. Kelompok 4, Pak Solihin. Yo. Dari LSM ya? Ya, LSM. Baik, sesuai dengan sila kelima yaitu perlunya atau memastikan adanya keterlibatan sejak tahap perencanaan dan menyediakan akses informasi yang seimbang, melakukan musyawarah yang benar-benar partisipatif dan menyeluruh, serta adanya keadilan bagi seluruh yang dilibatkan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam diskusi kelompok, walaupun singkat tapi luar biasa nih. Semuanya bisa langsung menuangkan apa yang memang menjadi itu permasalahan di kasus tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung akhir pembelajaran ini untuk kelas Kementan bahwa kita semua sudah mampu menunjukkan model analisis ya yang sangat tajam, walaupun dalam waktu yang sangat terbatas, tapi bisa gitu ya, bisa memberikan semacam makna gitu ya, bahwa dari kasus ini ternyata kita melihat ada sebuah ketegangan, sebuah kepentingan, serta kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilaksanakan ya, yaitu ketegangan, konflik mungkin terjadi antara pihak pemerintah, pelaksana proyek, para petani pemilik lahan, serta LSM. Artinya keempat pihak ini sangat berkepentingan gitu ya, apalagi ini adalah proyek strategis nasional
yang harus segera dilaksanakan, harus segera terwujud supaya cepat membentuk dan cepat terwujud gitu ya dalam pembangunan infrastruktur di suatu wilayah. Nah, tapi di sisi lain kan ada tuntutan-tuntutan dari pihak petani yang harus segera dipenuhi, dan maka di sini diperlukan solusi yang tepat gitu ya. Semuanya harus mengedepankan nilai sisi yang kita ambil dari nilai sila kedua, kemanusiaan yang beradab, kemudian nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan, semuanya dimusyawarahkan, dan yang paling relevan adalah di aspek sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil di sini bukan sama rata sama rasa gitu ya, tapi memang adil sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan hak kewajibannya. Jadi Bapak Ibu, upaya ini yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu adalah salah satu cerminan, salah satu bentuk bahwa pemahaman ini tentang kedudukan Pancasila sudah ada di Bapak Ibu, dikuatkan kembali, terbukti dengan disajikannya kasus dan waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu mampu memberikan semacam solusi, mampu memberikan semacam pandangan bahwa harus seperti ini terkait dengan nilai ini, ya gitu ya, baik dari sisi aspek pemerintah, pelaksana proyek, masyarakat selaku petani dan LSM. Nah, maka saya ingin menyampaikan di terakhir, ya, maka kedudukan Pancasila ini, Bapak Ibu, bukan hanya sebatas dasar negara yang wajib dihafalkan, gitu ya. Maka Pancasila ini, baik dari sila ke-1 sampai sila ke-5 adalah filter etika dan kompas moral, baik dalam pengambilan keputusan, ya, di level tertinggi sampai level ke pelaksana, juga dalam pelaksanaan kinerja serta profesi kita masing-masing di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mudah-mudahan langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan ini, niat Bapak Ibu ini, kemudian menjadi perekat ya, penguat, ya, terimplementasikan, terbenamkan, terjangkarkan dalam hati sanubari, ya, pikiran dan menjadi mindset pedoman Bapak Ibu dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam berkomunikasi. Maka yang penting jadikanlah kita Pancasila ini oleh kita sebagai mindset, ya, tidak hanya sekedar textbook, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkontribusi dalam kegiatan ini, ya. Dan kita akan tutup dengan membaca hamdalah. Mohon maaf ini waktu pembelajarannya terlewat 7 menit. Ya, sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, tetap kuat dalam penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya selaku Menpora BPIP mohon izin mundur ya dari kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Terima kasih Pak. Bermanfaat. Di sini dulu. Ketik dulu. Enggak usah. Oke. Saya berikan salam Pancasila dulu. Mohon di Salam Pancasila. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih. Ya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Izin live ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Baik Pak. Bapak lapar, Bapak. Bapak lapar. Dona saya, Dona.
Aduh, koplak ya Pak Donovan. Ampura. Bocor. Pak Wildan, makasih udah mewakili kelompok 3. Iya Pak, sama-sama. Tadi ternyata diskusinya singkat sekali. Ya, terima kasih Pak Solihin juga ya atas itunya. Pak Wildan, you are the best. Sama-sama Pak. Ayo istirahat. Ya, udah. Ayo. Makan dulu makan. Ihin, yuk kita madang. Oh, lanjut. Mang Ihin. Ibu-ibunya nggak ada. Per hari ini sudah selesai ya? Per hari ini Kita sudah ke selesai ya? kantornya Pak Martin. Nasi boxnya di Pak Martin. Ya, ambil. Pak Panitia, per hari ini sudah selesai ya Pak? Selesai ya? Siap. Iya Ibu. Yang di seberang teh perhatikan kurang di dekat KP. Ayo di selahan yang motor. Jadi yang mahanya biru di selahan banyak. Dari latar mana nyebrang ke sini san. Ini nggak mau pada hidup gimana? Nggak tahu nih kenapa. Ini mau tekan nggak sih nakop. Untuk sekarang Pak izin sampai balik ke 4 ya. Motor kos GL Pola. GL mah ya keranan deh. Angkopna. Kos Suzuki Konos begitu. Pertangga. Tuh, iya nomor. Ini kerannya kenapa di om? Ya udah sama persis. Karena biasanya mau macam langsung. Aing sih pegawaian tuh si Caca. Kegiatan Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Martin, makasih. Berapa? Nggak usah. Aja. Cak, pas motor zaman aja sih mah baik kali atau mesin lagi nonton di modif itu. Jadi tugas yang gua Kos retro tapi modif itu custom. Abu Bakar Ba'asyir. Ini juga nak karet dia peran mampu. Selama lagi kecil ya, iya itu harus persis nggak boleh dimakan. Iya, berarti kalau itunya kalau di print itu pasti ini digital pasti beda. Kalau coba di print. Baik, Bapak Irmanto. Sekarang udah beres berarti ya? Bapak Udah beres Irmanto. sekarang ya? Udah beres berarti. Ayo siapa? Gas. Tunggu Pak. Tunggu. Sinagara Siap, mancing dulu Pak. Mancing. Siap. Oh, bener ya Pak, dangdutan. Ada sama jadi kola ini. Siap. Tetap kita sediakan aulanya Pak, asal ada dangdutan. Bahaya kalau di Ciawi mah Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik Pak. Siap. Pak. Ya. Salah Pancasila. Mana Polda? Siap, Pak. Si Dedi naon si Dedi? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak. Jumpa. Izin